termasuk salah satu orang yang alergi terhadap makanan tertentu. Sebut saja makanannya berupa kacang-kacangan, misalkan kacang tanah, ataupun kamu minum susu dari kacang kedelai, kan? Pasti ada yang alergi terhadap makanan tersebut, ya. Nah, oke, untuk saat ini ya kamu tidak perlu cemas lagi ya, atau untuk keturunanmu nanti bahwasanya tidak akan terjadi lagi yang namanya penyebab alergi tersebut, ya. Sebab kenapa? Sudah ada penerapan yaitu di bidang pertanian, yaitu pembuatan tanaman transgenik. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Baik semuanya anak-anak, bahwasanya untuk pertemuan hari ini kita tetap melanjutkan produk yaitu di bidang bioteknologi yang modern. Ya, kalau minggu lalu kita bahas tentang kultur jaringan. Ya, kultur jaringan merupakan salah satu produk bioteknologi di bidang pertanian. Ya. Di pertemuan hari ini kita juga tetap membahas salah satu bidang bioteknologi modern di bidang pertanian, yaitu teknik pembuatan tanaman transgenik. Seperti apakah tanaman transgenik tersebut? Ya, kamu simak penjelasan dari Pak Leon saat ini. Oke ya. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi gen asing dari tanaman spesies yang lain ataupun gen makhluk hidup lainnya. Nah, bahwasanya tujuan penyisipan gen tersebut yaitu untuk menghasilkan spesies tanaman ya dengan sifat-sifat yang diinginkan. Bahwasanya tanaman transgenik dapat juga disebut sebagai genetically modified organism atau organisme yang termodifikasi secara genetik. Organisme transgenik adalah organisme yang mendapatkan pindahan dari gen organisme lain, di mana gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis spesies lain seperti bakteri, virus, hewan, ataupun tanamannya. Pokok bahasan pertama, sejarah perkembangan tanaman transgenik. Nah, bahwasanya perkembangan teknik pembuatan tanaman transgenik ini itu berkembang dari Eropa ya, sekitar tahun 1990-an. Kenapa? Karena jumlah penduduk setiap tahunnya akan meningkat. Otomatis kebutuhan akan pangan juga itu akan terbatas ya, karena pertumbuhan populasi yang semakin besar. Nah, oleh karenanya diciptakanlah pembuatan tanaman tertentu di bidang pertanian. Oke. Baiklah, bahwasanya untuk tanaman transgenik sekitar tahun 1990 di Eropa memperkenalkan dua petunjuk yang berkaitan dengan penggunaan organisme rekayasa genetika atau organisme hasil rekayasa genetika yang disingkat dengan GMO. Tahun 2000-an bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan, untuk lingkungan, untuk menjamin kebebasan konsumen pilihan, dan untuk menciptakan pasar internal yang memungkinkan gerakan bebas dari GMO dalam Uni Eropa. Sedangkan untuk perkembangan terkini, kesuksesan pembuatan peraturan tentang tanaman transgenik di Eropa diikuti oleh negara Spanyol yang juga memiliki peraturan yang ketat terhadap budidaya tanaman transgenik. Untuk menyisipkan sebuah gen pada sel tumbuhan, kita membutuhkan yang namanya vektor tertentu, di mana vektornya merupakan organisme yang berfungsi sebagai kendaraan pembawa materi genetik yang akan disisip. Sel tumbuhan tidak memiliki plasmid seperti halnya bakteri, sehingga pilihan vektor yang berpotensi untuk memasukkan gen ke dalam sel tanaman juga terbatas. Sejauh ini, bahwasannya vektor yang terbaik untuk penyisipan gen pada tanaman adalah bakteri Agrobacterium tumefaciens. Hal ini dikarenakan bakteri tersebut memiliki TI plasmid atau tumor inducing plasmid yang dapat berintegrasi ke dalam DNA tumbuhan. Berikut adalah langkah-langkah penyisipan gen ke sel tumbuhan. Yang pertama, bahwasanya TI plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari bakteri Agrobacterium tersebut, kemudian dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease retriksi, isolasi DNA pengkode protein yang kita inginkan dari organisme tertentu. Ketiga, sisipkan gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan rekatkan dengan enzim DNA ligase. Keempat, masukkan kembali plasmid yang sudah disisipi gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Kelima, plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium tersebut. Keenam, selanjutnya bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Terakhir, sel tanaman akan membelah
Tiap-tiap sel anakan akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakter yang baru atau sesuai dengan gen yang disisipkan. Untuk mendeteksi gen pengkode protein tertentu yang kita inginkan sudah masuk atau belum ke dalam suatu tanaman, kita membutuhkan yang namanya uji coba. Misalnya, jika yang kita sisipkan itu adalah gen pengkode kanamisin, kita dapat memasukkan kanamisin ke dalam suatu medium dan meletakkan sel tanaman yang sudah disisipi dengan pengkode kanamisin. Tanaman yang sudah tersisipi gen pengkode kanamisin akan tumbuh di media tersebut, sedangkan sel tanaman yang tidak tersisipi tidak akan tumbuh dalam media tersebut. Kemudian untuk metode atau teknik pembuatan tanaman transgenik itu ada 3 metode. Yang pertama ada namanya metode senjata gen atau disebut juga metode tembakan mikroproyektil. Lalu yang kedua ada metode transformasi yang diperantarai oleh bakteri Agrobacterium. Dan yang ketiga ada nanti disebut metode elektroporasi. Yang pertama, metode senjata gen atau metode tembak mikroproyektil digunakan pada spesies jagung dan padi dan menggunakan senjata yang dapat menembakkan mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Mikroproyektil tersebut akan mengantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. Hasil yang bersih dan aman meskipun ada yang kemungkinan terjadi kerusakan selama penembakan berlangsung. Lalu yang kedua adalah metode transformasi yang diperantarai oleh bakteri Agrobacterium. Spesiesnya yaitu Agrobacterium tumefaciens yang dapat menginfeksi tanaman secara alami karena memiliki plasmid TI, yaitu suatu vektor yaitu pembawa DNA untuk menyisipkan gen asing. Transformasi merupakan proses mentransfer atau memindahkan gen target atau gen of interest ke dalam genom tanaman. Bahwasanya jenis transformasi nanti ada 2. Yang pertama transformasi mediasi vektor dan kedua transformasi secara langsung atau tanpa menggunakan vektor. Transformasi mediasi vektor nanti vektornya berupa bakteri Agrobacteria, virus dan elemen transposon. Sedangkan transformasi langsung nanti berupa elektroporasi, kemudian partikel bombardment atau mikroproyektil dan mikro atau makro injection. Transformasi dengan vektor Agrobacterium nanti memanfaatkan kemampuan bakteri Agrobacterium yang mampu mentransfer DNA ke dalam genom tanaman. Nah, bahwasanya gen of interest nanti akan disisipkan pada plasmid Agrobacterium tersebut. Transformasi yang kedua dengan vektor virus. Nah, bahwasanya virus bukanlah makhluk hidup, tetapi dapat bertahan dengan mengendalikan sistem ekspresi sel inang, ya, sehingga sel inang mampu melakukan yang namanya atau ikut bersintesis protein sehingga dibutuhkan dalam proses kehidupan virus tersebut. Virus memiliki kemampuan untuk mentransfer material dan membajak sistem ekspresi protein pada inang. Bahwasanya infeksi virus bersifat sistemik sehingga gen akan dapat diperkenalkan pada semua sel tanaman inang. Transformasi gen pada tanaman dilakukan dengan membawa gen of interest melalui perantaraan virus menuju genom tanaman, yakni menggunakan virus rekombinan yang menyerupai virus aslinya. Ketiga, metode elektroporasi. Bahwasanya elektroporasi ini merupakan jenis transformasi yakni tanpa menggunakan vektor atau transformasi secara langsung. Nah, untuk elektroporasi, penggunaannya itu adalah impuls listrik untuk membuka yang namanya membran sel sehingga dapat memasuki namanya sel inang. Metode lainnya yaitu particle bombardment atau metode mikroproyektil. Nah, untuk particle bombardment itu nanti menembakkan asam nukleat. Pada teknik ini, bahwasanya gen of interest dilepasi emas dan ditembakkan dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat menembus yang namanya sel target.
Adapun contoh tanaman transgenik, yang pertama adalah golden rice. Golden rice ini adalah hasil penelitian seorang ilmuwan rekayasa hayati asal Swiss, yaitu Enzo Potricus dari Swiss Federal Institute of Technology dan Peter Bayer dari University of Freiburg. Golden rice ini berbeda dengan beras biasa yang berwarna putih karena warnanya kekuningan. Hal ini terjadi karena beras tersebut disisipi gen yang dapat membentuk beta karoten, yaitu sumber vitamin A. Beras ini diciptakan untuk mengurangi defisiensi vitamin A yang mengakibatkan sekitar 250 juta anak kecil di bawah 5 tahun meninggal dunia di berbagai belahan dunia, terutama di negara berkembang yang mayoritas makanan utamanya adalah nasi atau terbuat dari beras. Contoh tanaman transgenik berikut yaitu tomat, di mana proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat membusuk. Tanaman yang ketiga yaitu kacang kedelai yang mengandung asam olat tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat. Dengan demikian, ketika disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Contoh yang keempat, ubi jalar, tahan terhadap penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Yang kelima untuk tanaman jagung, kapas, dan kentang, bahwasanya sifat yang dimodifikasi resisten atau tahan terhadap hama. Keenam untuk tanaman tembakau, sifat yang telah dimodifikasi supaya tahan terhadap cuaca dingin. Yang ketujuh, melon, yang telah dimodifikasi buahnya tidak cepat membusuk. Modifikasinya yaitu gen baru Bacteriophage T3 diambil untuk mengurai pembentukan hormon etilen yang ada di dalam buah melon. Yang kedelapan ada gandum yang telah dimodifikasi resisten terhadap penyakit hawar yang disebabkan oleh cendawan Fusarium. Modifikasi gen penyandi enzim kitinase atau pemecah dinding sel cendawan dari jelly atau berle ditransfer ke tanaman gandum. 9 ada buah pepaya, sifat yang dimodifikasi berupa resisten terhadap virus tertentu seperti papaya ring spot virus. Modifikasi gen yang menyediakan selubung virus PRSP ditransfer ke dalam tanaman pepaya. Cara mendeteksi tanaman transgenik, yang pertama dengan menggunakan strip aliran lateral atau disebut semacam tongkat ulur. Benih tanaman yang akan diuji dihancurkan terlebih dahulu, kemudian strip tersebut dicelupkan ke dalamnya. Apabila dalam waktu 5 hingga 10 menit muncul 2 garis pada strip tersebut, maka sampel tersebut dinyatakan positif tanaman transgenik. Cara kedua yakni menggunakan reaksi berantai polimerase atau PCR dan ELISA, yaitu enzim link immunosurveillance. Uji PCR merupakan salah satu metode diagnostik molekuler yang mendeteksi DNA atau gen pada tanaman transgenik secara langsung. Sementara ELISA dan strip laser merupakan metode immunodiagnostik yang mendeteksi protein hasil ekspresi gen pada tanaman hasil transgenik. Perbedaan pemulihan tanaman konvensional dengan pemulihan tanaman transgenik. Untuk pemulihan tanaman secara konvensional itu dilakukan yakni gen yang dipindahkan berasal dari spesies yang sama dan pemindahan gen melalui perkawinan secara interspesifik. Sedangkan pemulihan tanaman secara transgenik itu gen yang dipindahkan berasal dari spesies yang berbeda dan pemulihan gen itu dilakukan melalui rekayasa genetika. Berikut adalah dampak positif atau manfaat tanaman transgenik. Yang pertama, rekayasa transgenik dapat menghasilkan produk lebih banyak dari sumber yang lebih sedikit. Rekayasa tanaman dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim sehingga lebih mudah dikembangkan dan mengurangi bahaya kelaparan. Berikutnya, yaitu makanan dapat direkayasa agar terasa lebih lezat dan menyehatkan, menghambat devisa karena tanaman transgenik tidak membutuhkan banyak pestisida ataupun bahan kimia lain, mereduksi kehilangan kerusakan dan mengurangi risiko gagal panen. Selain manfaat, tentu punya dampak negatif ataupun kerugian tanaman transgenik, sebab di negara kita sendiri ini masih menuai pro dan kontra. Dampak negatifnya pertama, berubahnya urutan informasi genetik yang dimiliki, maka sifat organisme yang bersangkutan juga berubah. Kedua, kemungkinan adanya bakteri hasil rekayasa yang lolos di lab atau pabrik yang dampaknya tidak dapat diperkirakan. Ketiga, dapat menimbulkan keracunan atau alergi. Dan terakhir, bakteri yang masuk ke tubuh sebagian besar adalah bakteri yang tahan antibiotik.